Halo Cestef. Hai Carlos, hai Ivan. Gimana nih kabarnya, Ce? Selama kuarantin di rumah aja. Baik, puji Tuhan, baik-baik. Kalian gimana? Baik, Ce. Baik, Ce. Cuma bosen di rumah aja, Ce. Oh iya, nggak bisa ketemu teman-teman ya, sad. Iya. Ce, pertama-tama aku mau ngucapin selamat atas terpilihnya Ce Stefani Angela sebagai mahasiswa penginspirasi 2020. Kongres. Thank you Carlos. Nah, itu mula-mulanya gimana sih, Ce? Tolong ceritain dong ke kita, Ce. Oke, jadi untuk acara pilihan mahasiswa berprestasi ini tuh sangat panjang sekali sistemnya. Jadi mula-mula itu kita diseleksi dulu dari tingkat kampus. Nah, dari universitas ini terpilihlah 20 mahasiswa yang terbaik lah dari setiap fakultasnya. Kemudian diseleksi oleh tim kita sendiri, diantaranya ada Pak Rektor, Pak Kuncoro, Pak Joko, kemudian Pak Nugi namanya dari Fakultas Bahasa Inggris. Nah, di sana kita diseleksi dulu, kemudian dipilih 3 orang pemenang. Di mana nanti pemenang pertamanya ini akan mewakili universitas ke babak nasional, seperti itu. Nah, waktu di nasional itu juga, itu tuh kita gabung sama berbagai mahasiswa dari macam-macam universitas se-Indonesia. Nah, itu awalnya tuh ada kira-kira kayak ribuan gitu lah, anggap aja 1.000 gitu ya misalnya. Nah, dari 1.000 mahasiswa, kan satu universitas cuma boleh kirim 1 orang. Berarti secara nggak langsung, kita itu lawan 1.000 universitas lainnya, kayak gitu. Kayak itu rasanya kayak wow banget dan benar-benar nggak menyangka kalau aku bakal melangkah sejauh ini. Nah, setelah dari 1.000 orang itu nanti dipilih di tahap 1. Tahap 1 itu kita melewati tes dulu, namanya CBT. Itu tes computer based test, di mana ada wawasan kebangsaan dan juga bahasa Inggris. Kemudian lolos ke tahap 2, itu dipilih sekitar 400 orang. Sekitar 400 orang itu kita seleksi karya tulis, terus itu dipilihlah 21 finalis untuk yang program sarjana. Kayak gitu deh. Bisakah Cestef menjelaskan perjalanan dari pendapatan penghargaan yang di perlombaan tadi itu? Oke, jadi mula-mulanya tadi ya tentu saja itu langkah pertamanya harus menjadi mahasiswa berprestasi di tingkat universitas terlebih dahulu. Kemudian hal selanjutnya yang harus dipersiapkan adalah wawasan kebangsaannya kita. Itu kayak tentang banyak sih, tentang sosial, tentang politik kayak gitu. Terus habis gitu tentu saja kita harus mempersiapkan tentang karya tulis kita, karena itu yang paling penting sih menurut saya. Karena karya tulis yang kita buat di tahap 2 itu nanti akan dipakai juga waktu final nanti kayak gitu. Oh, kalau boleh tahu, karya tulisnya Cece itu apa ya, Ce? Di sini, Ce? Oke, jadi karya tulisku yang di sini itu topiknya tentang pembuatan masker Mimba biodegradable yang sifatnya itu antivirus, antibakteri, dan anti jamur untuk membantu pencegahan COVID-19 di Indonesia dengan teknologi IIoT, kayak gitu. Ide dari masker tersebut itu dari mana, Ce? Oke, jadi bersyukur sekali karena dosen pembimbing saya, yaitu Pak Suryadi, mempunyai ide untuk membuat masker yang sifatnya antivirus, antibakteri, dan anti jamur itu tadi. Kemudian saya juga memikirkan suatu inovasi baru, mengingat bahwa banyak sekali limbah masker B3. Jadi di Jakarta itu hanya dalam waktu 2 minggu saja terkumpul kurang lebih 30 kg sampah limbah B3 berupa masker medis. Nah, kemudian saya berpikir bagaimana caranya supaya mengurangi limbah ini, yakni dengan membuat masker Mimba yang biodegradable tadi. Jadi terbuat dari selulosa, bisa didegradasi oleh alam dengan mudah. Perlombaan ini tuh nominasinya apa aja sih, juara-juaranya gitu? Oke, jadi waktu awal tuh sebenarnya kita nggak dikasih tahu ini pemenangnya itu gimana dan ada apa aja. Tapi ternyata waktu malam penganugerahan kita itu ada yang namanya mahasiswa berprestasi sama mahasiswa penginspirasi. Nah, yang mahasiswa berprestasi ini dipilih 3 orang, yang mahasiswa penginspirasi diberi 2 orang kayak gitu. Oh. Kalau menurut Cece, apa sih tantangan yang dihadapi selama lomba ini, Ce? Oke, tentu tantangan terbesar itu menurut saya dari diri sendiri ya. Soalnya kayak
adanya rasa takut, rasanya grogi, itu kayak bagaimana kita bisa overcome ketakutan kita sendiri kayak gitu. Tentu saja semua yang ikut final tuh 21 orang yang ikut final tuh pasti 21 orang terbaik yang sudah dipilih oleh para dewan juri. Nah, namun kan kita sebagai manusia pasti ada yang namanya rasa nggak percaya diri karena takut sama teman-teman yang lain. Nah, gimana caranya kita bisa tetap semangat, tetap percaya diri bahwa kayak iya aku ini pasti setara kok dengan mereka. Kayak kalau mereka bisa, kenapa aku nggak? Jadi kita harus bisa melawan ketakutan diri sendiri itu. Dengar-dengar Cece juga bikin inovasi soal sabun itu loh, Ce. Oh iya. Nah, itu ceritain dikit dong, Ce. Nah, kalau sabun ini kerjanya udah lama banget, terus mendapatkan penghargaannya itu baru di tahun 2018. Nah, yang kerja sabun ini bukan hanya saya saja, tapi juga dari kakak kelas lainnya. Jadi berkelompok gitu kerjanya. Nah, sabun ini juga terbuat dari tanaman intaran. Jadi kalau biasanya sabun-sabun yang dijual di pasaran, itu tuh ada bahan kimia yang namanya trikosan buat sifatnya antibakteri. Nah, kalau kita trikosan ini itu bisa bikin iritasi. Supaya nggak iritasi, kita mau bikin sabun yang lebih aman, pakai sabun intaran. Kayak gitu deh. Keren, Ce, keren. Thank you. Cece ini kan kuliah di jurusan Teknik Kimia Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Ce ya. Nah, apa sih alasan Cece masuk ke jurusan itu? Oke, jadi cerita awalnya nih, itu tuh saya belum pernah kepikiran sama sekali dari SMA kalau saya mau masuk ke jurusan teknik kimia. Nah, kemudian bertepatan sekali, waktu itu yang melakukan promosi WM di SMA saya, itu adalah Bu Feli. Nah, di sana beliau mengatakan kalau misalnya di program studi teknik kimia ini, mereka menyediakan beasiswa program studi hingga 100%, jadi benar-benar nggak bayar uang kuliah sama sekali. Nah, di situ saya mulai tertarik untuk masuk teknik kimia. Dan akhirnya puji Tuhan dapatlah beasiswa yang saya inginkan itu. Yeah. Keren, Ce. Ce, menurut Cece nih, kan Cece seorang mahasiswa teknik kimia. Nah, mata kuliah apa sih yang menurut Cece itu sangat susah untuk diikuti? Kalau bagi aku pribadi ya, yang paling susah aku ikuti itu fenomena perpindahan. Itu kira-kira tentang apa ya, Ce? Bisa ceritakan sedikit Kak, Ce? Fenomena perpindahan itu ada 3. Fenomena perpindahan massa, energi, sama apa ya, satu lagi aku lupa. Jadi itu kenapa kok susah, karena itu tuh sangat abstrak bagiku, karena itu tuh tidak bisa dilihat, kayak hanya bisa dibayangkan. Nah, aku tuh sangat susah untuk membayangkan hal itu, kayak gitu. Oh ya, Ce, ini kan kita udah tahu sendiri nih, Cece kan benar-benar aktif di organisasi. Ya, pada periode kemarin kan Cece menjadi ketua BPMFT. Nah, dan periode kali ini Cece kan masuk ke BPMU. Nah, menurut Cece apa sih momen terbaik semasa jadi di dalam sebuah organisasi? Momen terbaik? Momen terbaik itu senang sekali kalau misalnya kita bisa kenal dari teman-teman di jurusan lain. Bahkan kalau masuk ke universitas itu bisa kenal ke teman-teman di berbagai macam fakultas. Jadi saya tuh sangat senang bisa mendapat relasi tambahan, ketemu dengan orang-orang lain kayak gitu. Oh, pastilah ada tantangan dan kesulitan sebelum Stefani menjadi mahasiswa yang berprestasi nih. Kira-kira tantangan apa yang menurut Cece paling susah dihadapi? Dan gimana caranya Cece menghadapi tantangan tersebut? Oke, jadi tantangannya lagi itu kembali sih, kalau menurutku tantangan terbesar itu ada di dalam diriku sendiri. Karena nggak tahu ya, aku sebagai cewek atau cewek-cewek lainnya juga merasa kalau misalnya aku tuh sering sekali overthinking kayak gitu. Jadi karena overthinking itu kadang-kadang hal itu yang membunuh mimpi dan cita-cita kita sendiri kayak gitu loh. Jadi bagaimana caranya kita itu bisa mengontrol diri untuk selalu berpikir positif, bukan mikir yang jelek-jeleknya aja. Oke, Ce. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih, Ce. Cece bagi waktunya itu gimana sih, Ce? Secara Cece belajar, Cece juga pasti hangout sama teman-teman Cece dong, ya kan? Gimana, Ce, contohnya, Ce? Oke,
for your information gitu ya, aku ini bukan orang yang rajin banget gitu, enggak. Kalau ulangan nyicil itu enggak. Jadi aku tuh benar-benar orang yang H-1. Jadi belajar ya kalau ada ulangan aja, kalau nggak ada ulangan ya udah nggak belajar, kayak buat apa gitu loh, menurutku tuh kayak gitu. Nah, terus gimana cara aku mengatasinya? Kalau aku sih, aku tuh kalau di kelas aku nyatet, jadi nyatetnya tuh yang benar-benar rapi, lengkap kayak gitu loh. Jadi menurutku tuh sangat membantu dalam proses belajar. Jadi kalau misalnya kita lagi pengen main Sabtu Minggu weekend gitu ya, udah lakukanlah hal yang kamu inginkan gitu loh. Soalnya kalau kita belajar terus kan nanti ya nggak seimbang toh. Jadi kayak kamu stres-stres sendiri, kayak hidup itu kamu harus enjoy, dan gimana di enjoymu itu kamu bisa tetap mendapatkan standar yang kamu inginkan. Ya, have fun aja gitu. Iya, intinya harus bertanggung jawab terhadap bertanggung jawab dan tahu skala prioritas, gitu saja sih. Oh ya C, kan setiap orang yang berprestasi dan setiap orang yang memiliki sebuah kebanggaan itu kan pasti ada orang di balik kesuksesan itu. Nah ini menurut Cece nih siapa aja sih yang orang yang di balik kesuksesannya Cece? Oke, jadi tentu saja yang berperan paling besar di dalam hidupku itu juga pasti keluargaku, yaitu papa, mama, sama adikku. Nah, yang kedua ada sahabatku namanya Evangelina sama Michael. Orang-orang ini orang-orang yang selalu setia di sampingku, yang mereka itu benar-benar support dari bawah banget. Mereka tahu gimana waktu aku paling down sampai aku paling happy. Mereka tuh tidak pernah meninggalkan aku kayak gitu. Jadi benar-benar ada buat aku. Oke C. Oh ya C. Cece ada nggak tips dan trik untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi? Yang memiliki kesuksesan di suatu di suatu bidang gitu loh C. Terus kalau bagi Cece, tips dan trik untuk menjadi mahasiswa yang menginspirasi dan juga sekaligus seorang yang aktif di dalam organisasi itu gimana? Oke, jadi tips and triknya sebenarnya sederhana sih. Intinya kita tuh nggak boleh menyerah terhadap apa yang kita mau. Jadi misalnya kita pingin sesuatu, ya lakukanlah yang terbaik untuk memperoleh apa yang kamu inginkan itu. Meskipun kadang-kadang kita ini sudah melakukan yang terbaik, tapi tetap aja kayak orang lain tuh nganggep kurang, kayak mereka tuh masih belum puas terhadap hasil kerja kita, kayak mereka nggak suka sama kita. Aduh, itu tuh hal-hal yang mungkin mempengaruhi perasaannya kita ya, kayak gitu. Tapi sadarilah bahwa hal-hal itu tuh sangat normal, dan kalian tuh nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Jadi intinya lakukanlah aja yang terbaik, nanti percayalah bahwa usaha yang kalian lakukan itu juga akan mendapatkan hasil yang pantas. Dan jangan lupa kita nih makhluk ciptaan Tuhan yang menciptakan kita, hidup kita itu ada di tangan Tuhan gitu loh. Jadi jangan cuma kerja keras saja, tapi kalian tuh harus berserah dan bersandar penuh pada Tuhan. Tuhan pasti tahu yang terbaik buat kalian, walaupun itu tuh bukan apa yang kalian inginkan. Tapi percayalah, at the end itu pasti semua itu Tuhan mau kasih buat kita, karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Kayak gitu sih. Terus untuk yang pertanyaan yang terakhir tadi, yang tentang organisasi, itu kembali lagi sih, kayak kita memang ke universitas tujuan utamanya adalah untuk belajar, untuk memperoleh gelar kayak gitu kan. Nah, tapi di mana kembali lagi kalau masuk ke kehidupan nyata, kita ini manusia yang bersosialisasi gitu loh. Nanti waktu kalian kerja juga dilihat bagaimana kemampuan kalian berorganisasi dan berhubungan dengan orang lain. Jadi kalau menurut saya sebisa mungkin kalian juga berorganisasi lah, supaya kalian juga bisa punya hard skill dan soft skill yang seimbang, pintar akademik, pintar komunikasi, pintar juga yang bagian non-akademik lainnya, kayak gitu. Cece kan udah semester 7 ya, mahasiswa tua. Jangan gitu lah loh. Nah, rencana kedepannya Cece apa nih, Ce?
mimpi terdekatku adalah aku bisa melakukan tugas akhir dan kerja praktekku ini dengan baik, mendapatkan nilai yang memuaskan juga. Terus sedikit di atasnya itu lagi, aku pengen banget bisa mendapatkan beasiswa untuk kuliah di NTUS di Taiwan. Amin. Amin, C. Terima kasih, amin. Nah, C, Ini kan mau diupload di YouTube nih, C. Pasti ada lah. Pasti ada lah, C. Anak-anak remaja di luar sana itu yang lagi bingung nih mikir mau kuliah di mana, masuk jurusan apa, terus nanti masa depannya gimana. Nah, Cece nih sebagai kakaknya nih, ada pesan apa sih, Ceng? Oke, jadi pesanku, mungkin kalian melihat bahwa, oh Cece Stefani ini masuk teknik kimia, kayak berasa teknik kimia ini susah ya, kayak gitu. Kayak intinya adalah dalam kalian memutuskan mau masuk ke kuliah apa, jurusan apa, itu tuh kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Sebenarnya kalian tuh suka apa, kayak gitu loh. Nah, nggak usah mikir yang kayak aku harus pintar di bidang akademik kayak gitu, tapi itu kayak no gitu loh, kayak kalian tuh bisa pintar di bidang lainnya. Kalian suka sepak bola, mainlah sepak bola. Kalian suka main game, ya tekunilah gamemu itu sampai kamu bisa jadi pro player yang bisa menghasilkan nafkah untuk hidupmu ke depannya kayak gitu. Jadi yang mau aku bilang sekarang adalah nggak melulu soal akademik atau aku harus pintar di bidang pelajaran matematika, kimia, fisika gitu, tapi kayak apapun yang kalian inginkan dalam hidup, percayalah bahwa setiap diri kalian tuh punya potensi di dalam diri gitu loh. Kalau misalnya kalian percaya yang terbaik, mereka lakukan yang terbaik, kalian lakukan yang terbaik, kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan dan juga kalau Tuhan izinkan pastinya. Kayak gitu. Semangat terus, nggak boleh pantang menyerah. Semoga pandemi ini segera berakhir ya, Cek. Terus kita bisa kuliah lagi di kampus seperti biasanya, Cek. Amin. Kampus nggak, C? Enggak nih, nggak bisa. Iya, tapi kangen dong pasti, Cek. Iya kangen lah, kangen ketemu kamu, kangen ketemu Ivan, kangen ketemu teman-teman semuanya juga. Oke. Thank you, C. Udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Thank you juga buat pertanyaan-pertanyaannya. Sangat menginspirasi loh, Cek. Emang nggak salah, mahasiswa penginspirasi ini. C, ke depannya, C. Terima kasih Ivan. God bless you. Bye. Bye-bye. Itu sih Halo. aja itu nggak itu ta. Halo ya ampun, tai budel ya. Oke, iya saya tak tunggu. Dah. Dah. Bye. Bye. Udah sampai di Mas. Pasti, Cek. Oke, dadah.